Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan menceritakan kisah 11 istri Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW diberi keistimewaan dengan banyak istri. Nabi SAW dalam satu waktu dibolehkan memiliki istri lebih dari 4. Hal ini untuk menunjukkan mulianya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan 9 istrinya. Namun, beliau memiliki istri yang lain. Ada yang beliau setubuhi, ada pula yang beliau langsungkan akad namun tidak disetubuhi. Ada pula yang beliau khitbah namun tidak sampai menikah. Adapun istri Nabi SAW yang beliau gauli atau kita menyebut dengan Ummuhatul Mukminin, ibunya orang beriman yang rajin. Atau pendapat terkuat ada 11 istri. Pertama, 6 istri dari Quraisy. Istri pertama Nabi Muhammad SAW adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Istri pertama Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Kusi bin Khilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Farhat bin Malik bin Nadar bin Kinana al-Quraisy al-Asadiyah. Kedua orang tua beliau sangatlah terpandang di kalangan masyarakat Quraisy, bahkan termasuk kalangan para pemuka Quraisy. Meskipun berasal dari kaum Quraisy, keluarga beliau berpegang teguh pada akhlak yang mulia. Keluarga beliau sangat kaya raya, namun juga sangat dermawan, sehingga Siti Khadijah tumbuh menjadi wanita yang berkarakter mulia juga. Pada saat menikah dengan Nabi Muhammad SAW, beliau sudah 40 tahun. Dari pernikahan dengan Rasulullah SAW, Khadijah melahirkan 6 orang anak yang masing-masing diberi nama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Ayahnya Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Dia adalah kakeknya Zubair bin Awam, ibunya Khadijah. Fatimah bin Saidah bin Al-Azam, dia adalah bibi sahabat Ibnu Ummi Maktum. Ahli sejarah berbeda pendapat apakah Khadijah menikah dengan Nabi SAW dalam keadaan janda ataukah masih gadis. Sebagian mengisyaratkan bahwa Khadijah masih gadis, di antaranya Abu Nuaim Al-Asabani dalam Dalail An-Nubawah. Ulama berbeda pendapat tentang usia Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah SAW. Keterangannya sering kita dengar beliau menikah dengan Nabi SAW di usia 40 tahun. Berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Ibnu As'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra dari Al-Waqidi, dalam riwayat itu menyatakan Rasulullah SAW menikahi Khadijah ketika berusia 25 tahun, sementara Khadijah berusia 40 tahun. Akan tetapi dalam riwayat Al-Hakim dengan sanadnya dari Muhammad ibnu Ishaq, beliau menyatakan pada hari pernikahannya Khadijah berusia 28 tahun. Al-Mustadrak Al-Hakim. Kemudian dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir menyatakan dinukil oleh Al-Baihaqi dari Al-Hakim bahwa usia Rasulullah SAW ketika menikah dengan Khadijah adalah 25 tahun. Sedangkan usia Khadijah ketika itu adalah 35 tahun. Ada juga yang mengatakan 25 tahun. Wallahu a'lam. Tidak ada acuan yang cukup menenangkan dan meyakinkan dalam hal ini. Karena itu, kita tidak perlu terlalu mendalami. Lebih dari orang tidak jadi sesat gara-gara salah dalam menentukan tahun pernikahan Khadijah. Khadijah merupakan istri pertama Rasulullah, dan selama beliau bersama Khadijah, beliau Nabi Muhammad SAW tidak berpoligami sampai Khadijah meninggal, dan semua putra Rasulullah SAW berasal dari pernikahannya dengan Khadijah. Termasuk diantaranya Fatimah, istri Ali bin Abi Thalib, putri bungsu dari Khadijah, kecuali satu, Ibrahim. Ibrahim berasal dari ibu Maria Al-Qibtiyah. Rasulullah SAW pernah memuji beberapa wanita, di antaranya Khadijah. Cukup bagimu 4 wanita pemimpin dunia: Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa; Khadijah binti Khuwailid;
Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah, istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyebut nama Khadijah sampai Aisyah radhiyallahu an mengatakan tentang Khadijah, "Aku tidak pernah cemburu terhadap semua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah. Beliau meninggal sebelum Rasulullah menikahiku, namun aku sering mendengar beliau menyebut-nyebut Khadijah." Selanjutnya Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar merupakan istri Nabi Muhammad SAW yang ketiga. Beliau dinikahi Nabi Muhammad saat usianya masih belia, yakni sekitar 6 tahun sampai 7 tahun. Karena dinikahi sejak masih muda, beliau tumbuh dalam didikan Nabi Muhammad SAW. Aisyah sendiri dikenal dengan kecerdasannya serta ingatannya yang kuat sehingga dapat menghafalkan banyak hal. Karena kecerdasan dan daya ingat, beliau sering dijadikan tempat bertanya oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau bahkan juga termasuk dalam golongan orang yang meriwayatkan banyak hadis. Bahkan beliau disebutkan bahwa beliau menduduki urutan keempat dalam hal ini setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, serta Anas bin Malik. Ada banyak kisah romantis yang terjadi antara Muhammad SAW dengan Aisyah. Nabi Muhammad SAW sangat mengenal karakter sang istri, sehingga beliau bisa membedakan kapankah sang istri sedang marah maupun sedang bahagia. Walaupun Aisyah sudah menyembunyikan perasaannya dengan rapi. Beliau dilahirkan 4 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Ayahnya seorang as-siddiq yang banyak menemani perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Ibunya bernama Ummu Rumah binti Amir bin Uwaimir. Rasulullah SAW menikahi Aisyah di bulan Syawal tahun 11 setelah kenabiannya, 2 tahun 5 bulan sebelum hijrah dan setahun setelah beliau menikahi Saudah. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang usia Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah SAW, pendapat yang makruf. Beliau menikah di usia 6 tahun dan baru kumpul di usia 9 tahun. Sebagaimana keterangan Aisyah sendiri tentang dirinya, Nabi SAW menikahiku ketika aku berusia 6 tahun dan beliau kumpul bersamaku ketika aku berusia 9 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, keterangan Aisyah ini dipertanyakan karena beliau menyampaikan keterangan ini setelah di usia cukup tua dan ketika itu angka tahun kurang diperhatikan. Karena itulah ada sebagian ulama yang membandingkannya dengan usia Asma atau saudara Aisyah. Ibnu Hajar menegaskan selisih usia Asma dengan Aisyah adalah 10 tahun lebih tua. Sementara Abu Nuaim meriwayatkan bahwa usia Asma ketika hijrah ke Madinah 27 tahun. Artinya ketika hijrah Aisyah berusia 17 tahun. Ada juga yang mengatakan Rasulullah SAW menikahi Aisyah di usia 13 tahun dan baru kumpul di usia lebih dari itu. Beliaulah satu-satunya istri Rasulullah SAW yang dinikahi dengan kondisi masih gadis. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW menikahi Aisyah di usia muda atas perintah Allah melalui mimpi beliau, dan mimpi Nabi adalah wahyu. Aisyah wanita yang berakhlak mulia dan sangat cerdas. Sebagaimana ulama mengatakan, Aisyah adalah wanita yang paling paham tentang ajaran Muhammad SAW di seluruh dunia. Karena jasa besar Aisyah, kita bisa mengetahui banyak sunnah di rumah tangga Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan sekitar 2.210 hadis, 316 diantaranya terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Terkait Aisyah, Allah menurunkan firman-Nya di surat An-Nur. Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan nama baik Aisyah dari tuduhan orang munafik bahwa beliau telah selingkuh. Aisyah adalah wanita baik-baik yang tidak mungkin melakukan demikian. Anehnya orang-orang Syiah masih menuduh Aisyah sebagai zani atau pezina. Hal ini menunjukkan bahwa mereka kufur terhadap surat An-Nur. Beliau meninggal pada tanggal 17 Ramadan tahun 57 Hijriah.
Ada yang mengatakan tahun 58 Hijriah dan jenazah beliau dimakamkan di Baqi yang sampai saat ini menjadi incaran orang Syiah. Mereka menggali kubur Aisyah dan ingin mereka rusak. Selanjutnya adalah Hafsah binti Umar bin Khattab, merupakan putri Umar bin Khattab yang menjanda setelah suaminya gugur dalam perang Badar. Umar bin Khattab sedih dan memberikan kabar tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian memberikan Umar bin Khattab kabar yang gembira bahwasanya beliau bersedia untuk menikahi Hafsah. Selayaknya ayahnya, Hafsah juga merupakan wanita yang kuat dan tegas ucapannya. Bahkan Aisyah menggambarkan bahwa sifat yang dimiliki Hafsah sama dengan Umar bin Khattab. Tidak hanya itu, Hafsah juga merupakan seorang wanita yang pandai membaca serta menulis. Ini adalah kemampuan yang saat itu belum umum dimiliki oleh para wanita. Salah satu karya beliau adalah terkumpulnya Al-Quran. Karena beliau adalah seorang wanita yang pandai membaca serta menulis, Hafsah mendapat perintah dari Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Perintah ini juga terlepas dari desakan Umar bin Khattab karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan melawan orang murtad. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ayahnya seorang sahabat yang luar biasa. Ibunya juga seorang sahabiah, namanya Zainab binti Mas'un bin Wahab. Artinya, ibunya Hafsah adalah saudara dari Utsman bin Mas'ud, seorang sahabat mulia yang pernah ingin mengkebiri dirinya sendiri agar bisa fokus beribadah. Namun Rasulullah SAW melarangnya. Sebelumnya, Hafsah menikah dengan Hunais bin Huzafah Az-Zami. Bersama suaminya, beliau masuk Islam dan ikut hijrah ke Habasyah. Sahabat Hunais bin Huzafah pernah ikut perang Badar dan perang Uhud. Pada perang Uhud, beliau terkena luka yang mengantarkan pada kematiannya. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau menjanda sepeninggal suaminya antara tahun 2 atau 3 Hijriah. Sebagian ahli sejarah mengatakan ketika itu usia Hafsah baru menginjak 20 tahun. Setelah selesai masa idah, Umar sang ayah yang bertanggung jawab segera mencarikan suami penggantinya. Beliau menawarkan ke Utsman, namun Utsman belum berkeinginan menikah karena baru ditinggal mati istrinya. Umar pun menawarkan Abu Bakar, namun beliau tidak menanggapinya. Hingga Umar pun marah kepada Abu Bakar. Sampai akhirnya Rasulullah SAW pun meminangnya. Setelah Hafsah dinikahi Rasulullah, Abu Bakar menemui Umar dan bertanya, "Apakah kamu marah dengan sikapku kemarin?" "Ya," jawab Umar. Kemudian Abu Bakar menjelaskan alasannya. "Tidak ada sebab yang membuatku tidak merespon tawaranmu, selain karena aku telah mendengar Rasulullah SAW menyebut-nyebut Hafsah dan aku tidak layak membuka rahasia Rasulullah. Jika beliau tidak berkeinginan menikahi Hafsah, niscaya aku akan terima." Hadis riwayat Bukhari. Hafsah dikenal sebagai wanita yang ahli ibadah, sehingga beliau disebut sawamah atau wanita rajin berpuasa dan qawamah, wanita rajin sholat malam. Istri Rasulullah SAW di surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Beliau disahihkan dan didiamkan oleh Azabi. Beliau pernah mengemban amanah yang luar biasa menjaga mushaf yang telah ditulis di zaman Abu Bakar dan Umar. Karena Hafsah terkenal dengan hafalan Al-Qur'annya, wafat di bulan Sya'ban tahun 45 Hijriah di Madinah di usia 60 tahun dan jenazahnya dimakamkan di Baqi. Beliau meriwayatkan sekitar 60 hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada Ummu Habibah. Mengenai nama istri Nabi Muhammad SAW yang ke-9 ini, ada yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah Ramlah. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa nama asli Ummu Habibah adalah Hindun. Ummu Habibah pada awalnya dinikahi oleh Ubaidillah bin Jazi. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang putri yang diberi nama Habibah. Satu keluarga ini kemudian hijrah ke Habasyah. Namun, sesampainya di sana, Ubaidillah bin Jazi yang meninggal dunia. Mendengar kabar tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian mengirimkan surat kepada Raja Najasyi, di mana surat tersebut isinya adalah agar Ummu Habibah dinikahkan dengan beliau. Selepas pernikahannya, Ummu Habibah kemudian tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada Ummu Salamah.
Ummu Salamah merupakan istri Nabi Muhammad SAW yang memiliki nama asli Hindun binti Abi Umayyah. Sama seperti beberapa istri beliau sebelumnya, Ummu Salamah juga merupakan seorang janda ketika dinikahi Nabi Muhammad SAW. Beliau sebelumnya menikah dengan Abu Salamah. Beliau memiliki beberapa anak dari pernikahan sebelumnya dan beliau juga dikenal sebagai sosok yang cerdas. Beliau bahkan bisa memberikan saran sekaligus mendukung dakwah yang dilakukan suaminya. Beliau juga merupakan wanita yang menawan sehingga membuat Aisyah menjadi cemburu. Ayahnya Abu Umayyah, Huzaifah bin Mughirah, seorang pemuka Quraisy. Ibunya bernama Atikah binti Amir bin Robi'ah. Ummu Salamah menjadi istri Abu Salamah radhiyallahu an. Bersama Abu Salamah, beliau memiliki beberapa anak. Pada tahun keempat Hijriah, kesedihan melanda keluarganya. Abu Salamah, sang suami tercinta, meninggal dunia. Namun, dia tidak larut hanya dalam kesedihannya. Dia teringat pesan Nabi agar membaca satu doa ketika tertimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Karena siapa yang membaca doa ini, Allah akan gantikannya lebih baik. Ketika hendak berdoa, wanita soleha ini bergumam, saya diberi ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Aku pun tetap membacanya. Kemudian Allah gantikan suamiku Muhammad SAW dan Allah berikan pahala untuk musibahku. Kemudian Rasulullah SAW menjadi pengganti Abu Salamah untuknya. Hadis riwayat Muslim. Terkenal dengan wanita cerdas, memberi saran suaminya dan mendukung dakwah suaminya. Lebih dari itu, beliau dikenal wanita yang menawan. Aisyah mengungkapkan isi hatinya terkait Ummu Salamah. Ketika Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah, aku sangat sedih sekali karena banyak orang menyebut kecantikan Ummu Salamah. Aku pun mendekatinya untuk bisa melihatnya. Setelah aku melihatnya, demi Allah, dia jauh-jauh lebih cantik dan lebih indah dari apa yang aku bayangkan. Aku pun menceritakannya kepada Hafsah. Mereka satu kubu, kata Hafsah. Tidak perlu cemas, demi Allah itu hanya karena bawaan cemburu. Tabakan Al-Kubro Ibnu Sa'ad, beliau meriwayatkan sekitar 13 hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau wafat tahun 59 Hijriah. Ada yang mengatakan 62 Hijriah di usia 84 tahun. Istri Rasulullah SAW yang paling terakhir meninggal. Jenazah beliau dimakamkan di Baqi. Selanjutnya ada Saudah binti Zam'ah. Wafatnya Siti Khadijah membuat Nabi SAW merasakan kesedihan yang mendalam dan para sahabat juga merasa peduli dengan apa yang menimpa beliau. Sehingga para sahabat Nabi Muhammad kemudian mengutus Khawlah binti Hakim As-Salamah yang merupakan istri Utsman bin Mas'ud. Khawlah binti Hakim As-Salamah diutus untuk menemui dan memotivasi Nabi Muhammad SAW supaya tertarik untuk menikah lagi. Dari utusannya, Khawlah ini Nabi Muhammad SAW menjatuhkan pilihannya kepada Saudah. Saudah binti Zam'ah merupakan seorang janda karena sebelumnya sudah menikah dengan Sukron bin Amr. Dari pernikahan pertama ini lahirlah anak yang dinamakan dengan Abdullah. Saudah bin Zam'ah menjadi istri pertama Nabi SAW setelah Siti Khadijah wafat. Pada saat itu, usia Saudah binti Zam'ah mencapai 55 tahun dan Nabi Muhammad SAW baru 50 tahun. Saudah binti Zam'ah merupakan wanita yang berkarakter mulia. Beliau sangat suka bersedekah dan Aisyah binti Abu Bakar juga sangat menyukai beliau. Sebab Saudah binti Zam'ah telah rela memberikan jatah malam Nabi Muhammad di rumahnya kepada Aisyah. Selanjutnya Zainab binti Huzaimah. Istri Nabi Muhammad SAW yang selanjutnya adalah Zainab binti Huzaimah. Beliau merupakan istri yang memiliki gelar Ummul Masakin. Alasannya adalah karena Zainab binti Huzaimah sangat berbelas kasih terhadap orang miskin dan juga bergaul dengan mereka. Zainab bin Huzaimah juga menikah dengan Nabi SAW dalam kondisi janda. Sebelumnya beliau dinikahi oleh Abdul bin Jazi yang kemudian wafat dalam perang Uhud.
Tidak lama berselang setelah Abdullah bin Jahsy wafat, Nabi Muhammad SAW kemudian menikahi Zainab. Akan tetapi, tidak lama setelah pernikahan, sekitar 2 bulan hingga 3 bulan, Zainab kemudian juga meninggal dunia. Zainab bin Jahsy sebelum dinikahi Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu dinikahi oleh Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Nabi Muhammad SAW sendiri. Zainab binti Jazim sendiri adalah putri bibi Nabi Muhammad SAW yang namanya Aminah binti Abdul Muthalib. Zaid bin Harithah merupakan putra angkat Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya adalah seorang budak. Pernikahan antara Zaid bin Harithah dengan Zainab bin Jahsy juga tidak berlangsung lama karena hubungan keduanya tidak harmonis. Atas ketidakharmonisan tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian menasehati Zaid agar tidak bercerai dengan Zainab. Namun pada akhirnya Zaid tetap menceraikannya. Setelah masa idah Zainab selesai, Nabi Muhammad SAW pun menikahinya. Zainab binti Jahsy merupakan perempuan yang istimewa. Beliau merupakan orang yang ahli ibadah dan juga gemar bersedekah. Diriwayatkan bahwa beliau meninggal dalam usia 53 tahun pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Beliau masih kerabat dekat dengan Rasulullah SAW. Ibu beliau, Umaymah binti Abdul Muthalib, adalah saudari ayah Nabi Abdullah. Sehingga Zainab adalah sepupu Rasulullah SAW. Zainab dan anak angkat Rasulullah SAW. Sebelum diutus sebagai nabi, Rasulullah memiliki anak angkat bernama Zaid hingga orang menyebutnya Zaid bin Muhammad. Padahal ayah aslinya adalah Harithah. Aturan ketika itu, anak angkat sama dengan anak nasab, sehingga tidak boleh menikahi mantan istri anaknya. Sampai akhirnya Allah memerintahkan agar Zainab dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Mari kita perhatikan firman Allah yang menceritakan kejadian tersebut. Ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang telah melimpahkan nikmat kepadamu, dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan kamu menyembunyikannya di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. Pada ayat di atas Allah menyebutkan, sahabat Zaid dengan orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dengan hidayah Islam, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Maksudnya Zaid mendapatkan nikmat dari Allah berupa hidayah iman dan mendapat nikmat dari Nabi SAW karena dibebaskan dari status budak, kemudian dididik dalam asuhannya. Kita kembali fokus ke Zaid dan Zainab. Sejatinya Rasulullah SAW berkeinginan untuk menikahi Zainab dalam rangka menghapus anggapan jahiliyah bahwa ayah angkat tidak boleh menikahi istri dari mantan anak angkatnya. Namun Zainab masih menjadi istri Zaid yang masyarakat menganggapnya anak angkat Nabi SAW. Beliau berharap agar Zaid menceraikan Zainab sehingga beliau bisa menikahi Zainab. Terjadilah interaksi yang tidak harmonis antara Zaid dan Zainab sampai akhirnya mengadu kepada Rasulullah SAW tentang istrinya. Rasulullah pun menasihati kepada Zaid seperti ayat di atas. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Artinya, jangan kau ceraikan istrimu Zainab dan bersabarlah. Sekalipun banyak masalah keluarga, padahal beliau menyimpan harapan agar Zaid menceraikan Zainab. Pada ayat di atas Allah mengatakan, sedang kamu menyembunyikannya di dalam hatimu. Apa yang Allah akan menyatakannya? Yang disembunyikan Nabi SAW dalam hatinya adalah harapan agar Zaid menceraikan Zainab, sehingga beliau bisa menikahi Zainab. Hingga akhirnya Zaid pun menceraikan Zainab karena masalah rumah tangganya tidak kunjung membaik. Kita simak lanjutan ayatnya. Tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya dia ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menceraikan istrinya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. Ayat ini adalah ayat yang paling dibanggakan oleh Zainab. Ketika beberapa istri Rasulullah SAW menonjolkan kelebihannya di hadapan istri yang lain, Zainab menampakkan dirinya dengan mengatakan, kalian dinikahkan oleh orang tua kalian,
sementara aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang 7. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab pada bulan Zulkaidah tahun 5 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 6 Hijriah. Beliau dikenal sebagai wanita ahli ibadah dan sangat gemar bersedekah. Beliau wafat di zaman Khalifah Umar pada tahun 20 Hijriah di usia 53 tahun. Beliau adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal pertama kali setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Maimunah binti Al-Haris. Maimunah binti Al-Haris pada awalnya adalah istri Mas'ud bin Ammar As-Saqafi. Mereka berdua kemudian bercerai karena berbeda keyakinan. Maimunah binti Al-Haris memeluk agama Islam, sedangkan suaminya sangat membenci Islam. Maimunah sendiri merupakan bibi Khalid bin Walid dan bibi Ibnu Abbas. Beliau memeluk agama Islam, namun masih menyembunyikannya dan masih tetap tinggal di Mekah. Namun, saat terwujudnya perjanjian Hudaibiyah dan kaum muslimin melakukan ibadah haji, beliau menyatakan keinginannya. Keinginan tersebut adalah bergabung dengan para sahabat serta Nabi Muhammad SAW. Beliau lalu dinikahi Muhammad dengan mahar 400 dirham. Selanjutnya adalah Juwairiyah binti Al-Haris. Nama asli beliau adalah Bara, namun kemudian oleh Nabi Muhammad SAW diganti dengan Juwairiyah. Beliau merupakan putri dari pembesar Bani Musalik dan sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu beliau menikah dengan Musafi bin Sofwan. Sebelumnya juga beliau adalah budak Sabit bin Qais yang bersedia membebaskannya. Dengan syarat Juwairiyah harus membayar jumlah uang. Karena itu Juwairiyah kemudian menghadap Nabi SAW guna meminta bantuan. Nabi Muhammad SAW membantu Juwairiyah sekaligus menikahinya dengan mahar yang berubah pembebasan dirinya. Usai tersiar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Juwairiyah, banyak sahabat yang kemudian membebaskan tawanan dari Bani Musalik yang menjadi bentuk penghormatan. Sebelum masuk Islam, dia bernama Bara. Kemudian atas perintah Rasulullah SAW diganti Juwairiyah. Beliau wanita istimewa dari kelompok Yahudi, Bani Musalik, putri pemimpin Yahudi Bani Musalik, Haris bin Abdi Dirar. Di kampung Bani Musalik, Juwairiyah menjadi istri Musafi bin Sofwan. Pernikahan dengan Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW menaklukkan Yahudi Bani Zahira. Karena berkhianat ketika perang Khandaq, terdapat kabar bahwa Haris bin Abi Nadar bersama pasukannya Bani Musalik dan beberapa sekutunya dari berbagai suku Arab akan menyerang Madinah. Rasulullah SAW pun menugaskan Buraidah bin Hasbi untuk mencari tahu kebenaran berita ini, dan kemudian sahabat pemberani ini pun mendatangi mereka. Setelah Rasulullah SAW yakin akan kebenaran berita ini, beliau memerintahkan para sahabat untuk bergegas menuju Bani Musalik. Ternyata telah mengirimkan mata-mata untuk mengintai pasukan muslimin. Namun para sahabat berhasil menangkap mata-mata ini dan mereka pun membunuhnya. Mendengar kedatangan pasukan Nabi Muhammad SAW dan terbunuhnya mata-mata, Haris dan pasukannya sangat ketakutan hingga suku-suku Arab yang ikut bersamanya membatalkan perjanjian dan pulang ke daerah masing-masing. Kemudian sampailah pasukan Nabi Muhammad SAW di lembah Al-Muraisi, salah satu daerah sumber air dari Bani Muzali. Di sini beliau menyiapkan barisan pasukan dan membagi tugas masing-masing hingga akhirnya kaum muslimin berhasil mengalahkan Bani Yahudi. Di perang ini terbunuhlah Musafi bin Sofwan, suami Juwairiyah. Juwairiyah menjadi salah satu wanita tawanan ketika itu. Setelah pembagian, Juwairiyah jatuh pada kepemilikan Sabit bin Qais. Namun, Sabit membebaskannya dengan syarat membayar uang tersebut. Hingga datanglah Juwairiyah menghadap Nabi Muhammad SAW dan memohon agar dibantu untuk melunasi biaya pembebasan dirinya. Beliau pun menerima permohonan ini dan beliau menikahinya dengan mahar pembebasan dirinya dari status budak. Setelah mengetahui Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah, banyak sahabat yang membebaskan tawanannya dari Bani Musalik sebagai bentuk penghormatan untuk semua ipar. Rasulullah SAW
Karena peristiwa ini, Juwairiyah dianggap wanita yang paling berkah bagi kaumnya. Beliau hidup hingga masa Khalifah Mu'awiyah, meninggal di Madinah pada tahun 56 Hijriah. Syafiyah binti Huyai merupakan istri Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Bani Nadir. Sebelumnya, Syafiyah adalah istri seorang laki-laki yang bernama Salam bin Maskam. Namun pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Setelah itu, Syafiyah menikah dengan Kinanan bin Abi Hakim. Kinanan bin Abi Hakim kemudian meninggal akibat melanggar sesuatu kesepakatan dengan umat Islam. Pada saat itu, Bani Nadir tinggal di kota besar yang disebut dengan Khaybar. Nabi Muhammad SAW berkeinginan untuk memperluas agama Islam dan salah satu sasarannya adalah Bani Nadir yang ada di Khaybar. Dalam perang tersebut, kaum muslimin adalah pemenangnya dan suami Syafiyah binti Huyai terbunuh. Karena memang sudah tentu ada banyak rampasan perang sekaligus tawanan. Pada awalnya, Syafiyah hampir menjadi budak Diyah al-Kalbi. Namun Nabi Muhammad SAW menyelamatkannya. Saat itu, beliau memberikan tawaran apakah akan masuk Islam atau tetap dengan agama Yahudi. Syafiyah ternyata memilih Islam, sehingga beliau kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Syafiyah oleh Nabi Muhammad SAW diberi gelar sebagai wanita sadikoh, yang artinya wanita jujur. Istri beliau yang meninggal dunia ketika beliau masih hidup adalah 1. Khadijah binti Khuwailid, 2. Zainab binti Huzaimah. Nabi SAW memiliki 2 sahaya wanita, yaitu Maria ibu anak beliau yang bernama Ibrahim dan Raihana bin Zaid. Budak yang dihibahkan oleh Zainab binti Jasi berasal dari masyarakat Yahudi Bani Nadir. Ayahnya Huyai bin Aqobah adalah kepala suku Bani Nadir, satu suku Yahudi keturunan Nabi Harun alaihissalam. Ibunya bernama Barah bin Samuel, saudara dari sahabat Rifa'ah bin Samuel. Sebelum masuk Islam, Syafiyah menikah dengan Salam bin Maskam, seorang ahli berkuda dan pandai bersyair. Setelah berpisah dengan Salam, Syafiyah menikah dengan Kinana bin Abdul Hakiki, Bani Nadir, dan tinggal di daerah Khaybar. Kala itu Khaybar terkenal sebagai kota besar, memiliki banyak benteng dan kebun kurma yang sangat luas. Letaknya 120 km ke utara kota Madinah. Ketika perang Khandak, penduduk Khaybar termasuk salah satu suku yang membantu pasukan bersama kaum musyrikin untuk menyerang Madinah. Mereka juga yang memanas-manasi Bani Quraisyah untuk berkhianat kepada kaum muslimin. Masyarakat Khaybar juga sering membantu orang munafik Madinah untuk melancarkan makarnya. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW mendapatkan titik aman untuk semakin meluaskan Islam. Salah satu sasaran beliau adalah Khaybar, satu daerah sangat strategis yang bisa menguatkan Islam sekaligus mengancam entitas Madinah. Rasulullah SAW sangat berharap agar Khaybar bisa masuk ke kawasan Islam. Tentang Khaybar sejatinya telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Keutamaan istri-istri Nabi Muhammad SAW. 1. Mereka adalah Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang beriman. Dalam ayat disebutkan, Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari dirinya mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 6. 2. Mereka lebih memilih Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat. Dalam ayat disebutkan, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah, suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami. Dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian mengendaki keridhaan Allah dan Rasulnya, serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang sangat besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 28-29. 3. Jika berbuat baik akan dilipat gandakan pahala. Jika berbuat jelek akan diberikan hukuman. Dalam ayat disebutkan, hai istri-istri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah.
Dan barang siapa di antara kamu sekalian, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengejarkan amal yang sahih, niscaya kami memberikan kepadanya pahala 2 kali lipat dan kami sediakan baginya rezeki yang mulia. Quran Surat Al-Ahzab ayat 30-31. 4. Mereka lebih mulia dari wanita lain. Dalam ayat disebutkan, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Quran Surat Al-Ahzab ayat 32. 5. Mereka memilih tinggal di rumah dan semangat menyebarkan ilmu. Dalam ayat disebutkan, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sesungguhnya Allah adalah maha lembut, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33-34. 6. Allah memuliakan Ummul Mukminin. Dalam ayat disebutkan, hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniai Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan mukminin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukminin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, supaya tidak terjadi kesempitan bagimu, dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 50. 7. Rasul memuliakan Ummul Mukminin. Dalam ayat disebutkan, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa-siapa yang kamu ingin untuk menggaulinya, kembali dari perempuan yang telah kamu ceraikan. Maka tidak ada dosa bagimu, yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha menyantun. Quran Surat Al-Ahzab ayat 51. 8. Mereka tidak boleh menikah sepeninggal Rasulullah SAW. Dalam ayat disebutkan, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. 9. Rasul memerintahkan mereka untuk berhijab. Dalam ayat disebutkan, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan hijabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Mereka tidak diganggu, dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Yang ke-10, Allah menyucikan mereka. Dalam ayat disebutkan, wanita-wanita keji adalah untuk laki-laki yang keji, laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik-baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Quran Surat An-Nur ayat 26. Ada juga yang menyebutkan bahwa istri Nabi Muhammad SAW berjumlah 13 orang karena memang beliau melangsungkan akad nikah dengan 13 orang wanita. Kalau menurut sahabat, bagaimana? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, itulah kisah yang bisa saya sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan jangan lupa tonton video-video lainnya hanya di channel Sejarah Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.